Nah, kita lanjutkan. Ini terkait masih muamalah. Jadi dalam Islam orang mencari kasab yang paling tinggi itu adalah dagang. Dagang tuh paling tinggi. Jadi mestinya orang muslimah banyaknya dagang. Saudagar. Dagang kecil-kecilan kayak, dagang gede-gedean kayak. Kan nanti mencari usaha orang beda-beda. Ada yang dagang, ada yang jadi pegawai, ada yang kemudian memberikan jasa, dan seterusnya. Sekarang kita ngomongin tentang segmen sebagian dagang tidak boleh bersumpah untuk menjual dagangan. Haram hukumnya. Berapaan tuh bang? Jahit, jualan nangka. Tanya masih Umar, Zaid, itu beli jual nangka berapa harganya? 50.000. Kata si Umar, saya tawar 30.000 ya. Demi Allah, di sononya juga belum dapat. Wah, itu nggak boleh tuh pak. Suka ada nggak dagang begitu orang? Banyak ya? Nggak boleh. Suka ada yang lebih halus begini, dari sononya juga belum dapat. Nggak boleh tuh pak. Nggak usah ngomong-ngomong begitu mah. Pas ditawar, ternyata dijual 30.000. Maka dia telah berdosa memakan sumpahnya. Kan tadi kan harganya berapa awal? 50.000. Si Umar nawar 30.000. Kata si Zaid, demi Allah dari sononya juga belum dapat. Ditawar, tetap si Umar tuh bertahan sampai 30.000. Dijual sama si Zaid. Berarti dia bohong. Gitu. Nggak boleh dagang begitu. Kalau mau jualan aja, jangan pakai sumpah melulu. Nah, di sini baru dijelaskan paslun, bermula ini suatu pasal. Fi infaqis silati, di dalam menjual barang dagangan, bil khilfil kadzib, dengan sumpah bohong, sumpah palsu. Apalagi yang suka ada di jalan tuh. Wah, dagang seharga segini, turun lagi. Apalagi yang begitu. Kadang-kadang di mobil suka ada dagang kecil tuh, ya, dagang salak. Awalnya mahal, lama-lama turun. Nggak boleh padahal begitu. Jadi kalau dagang tuh yang benar, jangan ngitin orang. Ntar orang yang belakang masih di situ nyesel. Gua mau tadi mahal bener, ternyata 10.000. Yang awal beli 40.000, kesel nggak dia? Kesel. Jadi nggak boleh dagang begitu. Kalau masih dalam satu majelis, hendaklah satu harga. Gitu. Emang sih kadang-kadang seolah-olah teori dagang, tapi sudah melakukan manipulasi. Mana dalilnya nggak boleh dagang dengan bersumpah palsu, sumpah bohong? Dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akhraja, telah mengeluarkan, Muslimun, saha Imam Muslim. Hadisnya namanya hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ada dua yang paling tinggi nilainya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim. Hadis riwayat Imam Bukhari kitabnya 2 jilid, Imam Muslim juga 2 jilid. Imam Muslim menerima an Abi Dzar, dari sahabat baginda Rasulullah SAW yang namanya Abi Dzar Al-Ghifari. Katanya baginda Rasulullah SAW bersabda begini, salah satun, bermula 3 orang
tiga jenis orang. La yanduru, yang tidak melihat. Allahu sapa Allah ilaihim, kepada tiga orang ini. Allah tidak akan melihat tiga orang ini. Yaumal kiamati, pada hari kiamat. Jadi ada tiga orang yang Allah nggak melihat orang tersebut. Wala yuzakkihim, dan tidak membersihkan dia Allah him, kepada orang yang tiga itu. Justru orang tiga itu walahum, buat mereka ikut tetap. Eta tetap pikeun ieu tilu jalma adzabun azim, adzabun alimun, siksaan yang sangat pedih. Jadi Allah nanti pada hari kiamat nggak bakalan melihat orang itu, tidak akan orang itu dibersihkan oleh Allah. Justru orang itu dapat siksaan nanti pada hari akhirat, dengan siksaan yang alim, siksaan yang sangat pedih. Qala, kemudian berkata rawi Abidar, qala Pakoro'a, maka membaca akan kalimat itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengulang-ulang Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, salah satun la yandurullahu ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim. Salah satun la yandurullahu ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakkihim walahum adzabun alim. Ngulang-ngulang 3 kali baginda Rasul. Kira-kira kalau ngulang buat apa tuh Pak? Ya, penguatan, penegasan, supaya orang ngerti. Fakul tuh, maka aku berkata, kata Abidar, khabu wa khasiru, akan menyesal 3 orang itu, wa khasiru, dan akan rugi 3 orang itu, kata Abu Dar al-Ghifari. Kenapa? Sebab Rasul mengulang-ulang 3 kali begitu. Kata Abu Dar, wah itu orang kayaknya bakalan rugi tuh, nyesal nanti di akhirat. Kata Abu Dar al-Ghifari, kemudian dilanjutkan, manhum ya Rasulullah, siapa mereka yang 3 orang itu ya Rasulullah? Qala, berkata baginda Rasulullah SAW, al-musbilu, pertama tuh orang yang pakai celana atau pakai kain melampaui mata kaki. Oh, siapa yang suka pakai itu? Awas, hati-hati. Nanti apa? Celana pada dipotongin semua lagi. Ini kudu dilihat penafsiran para ulama. Jangan nafsirin dewek, ngelihat begini terjemahannya bahwa yang tidak akan dilihat sama Allah itu orang yang suka pakai celana melampaui mata kaki. Bapak kalau pakai celana suka melampaui mata kaki nggak Pak? Iya ya, suka pakai. Saya juga sama. Juga sampai sini tuh masih pakai baik. Dilihat Pak penafsiran para ulama. Jadi begini, al-musabbil atau al-musbil. Jadi katanya kalau orang Arab menunjukkan kesombongan tuh pakaiannya gede-gede. Tuh, sampai ngegeser ke tanah. Orang Arab nih kalau menunjukkan dia sombong, bajunya sampai gini nih. Anak embe masuk sini nih. Jadi kalau makin gede dia makin menunjukkan sama, bukan anak kucing Pak, anak embe masuk sini nih, saking gedenya. Kalau dia pengen menunjukkan orang pengen kayaknya dia seolah-olah orang hebat. Kok malah udang-udang mah, sampai ngegemper. Bukan ngegemper kali ya. Iya, sampai ke tanah gitu. Jubahnya. Nah, itu menunjukkan orang hebat dia. Berarti dia pakaian begitu, apa itu maksudnya Pak? Sombong. Gitu.
Kalau orang kita menunjukkan kita orang hebat apa Pak? Orang Indonesia pakaian, merek, apalagi orang-orang dulu kumis baplang ini, nyeron golok. Ini nih pakai apa nih? Bahar, gulang bahar. Ini apa nih pakai apa nih? Akik, yang gede-gede, petak kepala orang. Tuh, kadang-kadang orang kita kalau menunjukkan kayaknya dia bakalan itu begitu, tinggal begini, baik. Wah, kumis baplang, nyoren golok, ininya gede-gede batunya. Ini pakai ini nih, reman dulu mah yang begitu. Orang takut kalau ngeliat gitu Pak. Sekarang mah jadi tontonan begitu kayak ondel-ondel. Jadi udah enggak itu. Nah, tiap orang, tiap negara tuh beda-beda Pak. Orang berpakaian menunjukkan kesombongannya. Nah, berkait dengan ini, jadi orang yang tidak akan dilihat oleh Allah adalah orang yang memakai pakaian sampai ngegeser ke tanah, terbersit di hatinya kesombongan. Oh. Jadi yang catatan pentingnya apa tuh? Pakaiannya apa sombongnya? Sombongnya. Dipotong segini tapi dia ngomong, emang lu kagak tahu ya hadisnya? Yang benar tuh begini. Nah, itu dia apa tuh? Dia ngomong begitu tuh. Sombong dia. Iya, dia kayak orang lain nggak tahu, dia doang. Wah, pakaian begitu masuk neraka lu. Ini hadisnya nih dibacain. Padahal mah hadis itu teksnya begitu, tapi pemanaannya bukan pakaiannya Pak, tapi timbul kesombongannya. Kayaknya kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadis ini masuknya bukan masuk kepada pakaian, tapi bab takabur, bab kesombongan, karena poinnya bukan pakaiannya, tetapi sombongnya. Jadi bapak-bapak nanti celana nggak usah dipotong-potong ya, taruh potong semua, dengerin, waduh kagak bakalan masuk surga ini mah, celana panjang-panjang lagi main potongin baik, jadi cingkrang, RCTI oke. Cingkrang. Jadi kadang-kadang memahami hadis tuh jangan teks aja, menurut penafsiran para ulama. Jangan ngelihat terjemahan udah begitu narik kesimpulan. Bahaya. Tuh yang pertama tuh, orang yang memakai celana atau kain melampaui mata kaki karena sombong. Yang kedua, wal munfiqus sil'atahu bil khilfil kadhib. Yang kedua adalah orang yang jualan. Cara jualannya suka bersumpah, sumpahnya bohong. Tuh, jadi Bapak sekalian, tuh tentang orang-orang yang kelak di akhirat tidak akan dilihat oleh Allah. Dalam hadis yang lain, wa Tabrani wal Baihaqi, Imam Tabrani dan Imam Baihaqi meriwayatkan hadis bunyinya begini, salasatun la yandurullahu ilaihim yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Hampir sama teks hadisnya. Ada 3 orang yang Allah tidak melihat mereka pada hari kiamat dan Allah tidak membersihkan mereka. Dan kelak mereka di akhirat akan mendapat siksaan yang pedih. Pertama siapa? Asmatu zanin, aki-aki yang berzina. Aki-aki udah tua apa masih muda? Udah tua. Asmatu zanin. Lah kalau gitu kalau masih muda berzina, ya sama aja ini mau ngomong doang. Yang muda berzina dosa besar. Kalau aki-aki atuh kagak pantas bae, aki-aki bae masih. Oh gitu kagak pantas amat aki-aki, udah bau tanah.
Makanya Allah katanya begitu, tidak akan melihat kelak hari kiamat. Wa'ailun mustakbirun, dan orang susah yang sombong. Udah susah, sombong lagi. Kalau orang kaya boleh, Pak? Ya kagak boleh juga. Cuma kata orang, pantas baik dia malah orang kaya. Oh. Masih pantas, orang kaya mah sombong juga. Padahal mah yang nggak pantas juga. Ini mah yang ngeselin udah susah, sombong lagi. Mau di ngomong pantasnya gimana? Itu mau orang udah susah belagu lagi. Jadi katanya tuh 3 orang yang bakalan Allah tidak melihat mereka pada hari kiamat. Yang ketiga siapa? Yang ketiga itu warajulun, dan seorang laki-laki ja'ala yang telah menjadikan sapa Allahu Allah bidha'atahu akan barang dagangannya si rajul, la yastari, dia tidak menjual illa biyaminihi kecuali dengan sumpahnya, wala yabi'u, dan dia juga tidak membeli illa biyaminihi kecuali dengan sumpahnya. Jadi hati-hati kalau mau jual atau beli. Yang baik itu orang dagangnya gampang, jualannya kalau beli juga gampang. Orang yang baik tuh begitu, Pak. Kalau jadi pembeli jangan bawel. Kalau mau beli enggak gitu. Barang jelek begini jual. Kira-kira yang jualan seneng apa enggak, Pak? Ya, mana dia udah capek ngomong begitu. Makanya beragama itu yang paling penting, jangan suka menyakiti orang dengan kata-kata. Makanya kata Rasulullah SAW, falyakul khairan aw liyasmut. Beragama itu kalau mau ngomong yang baik, kalau nggak bisa diem. Kalau kata orang sini mah diem. Falyakul khairan aw liyasmut, ngomong yang baik, kalau nggak bisa diam. Tuh kata Imam Tabrani dan Imam Baihaqi meriwayatkan hadis bahwa Allah tidak akan melihat kepada 3 orang dan Allah tidak akan membersihkan 3 orang ini pada hari kiamat, dan mereka akan mendapatkan siksaan Allah yang sangat pedih, yakni aki-aki yang berzina, orang miskin yang sombong, dan orang yang jualan maupun pembeli selalu bersumpah dengan sumpah yang palsu.